Jangan terlalu dipikirin gitu, jangan dipikirin Jangan dipikirin. kenapa saya dipecat ya, kenapa gua yang nggak ada salah dibegitukan ya. Aduh itu begitu saya masuk ke dalam dunia YouTube, saya hampir nggak ada saingan tuh. Itu pertanyaan terakhir nih, apa mimpi selanjutnya dari seorang Helmy Yahya? Kayaknya seorang Helmy Yahya pasti selalu punya plan, punya mimpi, punya rencana. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Gimana tuh cara paling ampuh untuk menghilangkan stres? Jangan terlalu dipikirin gitu, jangan dipikirin kenapa saya dipecat ya, kenapa gue yang nggak ada salah dibegitukan ya. Aduh itu ada dialog di dalam otak kita, dalam pikiran kita, itu bikin stres. Saya selalu gitu, looking from the bright side. Kalimat saya cuma satu, saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya, dan itu saya ucapkan, saya percaya. Dan ingat ini law of attraction, datang beneran loh Mer. Ya, bahwa datang skenario tawaran dari Tuhan yang jauh lebih baik dari saya kehilangannya. Kan kita percaya betul gitu. Jadi kekuatan pikiran gitu bisa mempengaruhi kenyataan. Jadi saya adalah orang yang sangat percaya dengan mimpi. Saya sangat percaya dengan pikiran baik. Pikiran baik akan menghasilkan baik. Pikiran jelek akan menghasilkan sesuatu yang jelek. Fenomenanya bisa sama ya, seperti kita ngelihat corona. Ada yang mengatakannya bencana, ada yang mengatakannya peluang, ada yang berpeluang. Ya terus terang saya sekarang lebih bahagia pada saat ini ya, rezeki saya lebih bagus saat ini daripada sebelum corona sekalipun gitu. Jadi ya, datang aja, Mary ngantarin kue lah. Yang nganterin saya makan aja bisa 2 kali 3 kali sehari, dengan nganterin pempek, ada nganterin kita, dari siapa sih ini gitu. Jadi banyak banget yang sayang sama kita, yang banyak yang care, memberi pekerjaan, webinar sekarang bisa 2 kali 1 hari, ya kan. Sebentar lagi saya akan bikin training berbayar seperti James Gui. Ya bisa kita melakukannya dari rumah. Saya pikir itu dulu nggak bisa saya lakukan. Ya, sekarang saya happy banget di rumah aja. Ya nggak perlu beli celana jeans yang mahal-mahal, nggak kelihatan juga. Kayak gini kan Mary nggak tahu saya pakai apa kan. Ya saya pakai sarung, celana pendek, nobody knows. Iya, Mas Helmy juga nggak tahu kan saya di bawah pakai apa. No branded anymore ya. No branded, betul. Tapi again sih, maksudnya I think as an entrepreneur ya kita kan selalu mengubah problem jadi solusi. Kita kan mengubah krisis jadi opportunity. Maksudnya mungkin itu udah ranah dari entrepreneurship. Cara kita berpikir, cara kita bertindak. Bener nggak sih? Ya karena kalau kita memfokuskan kepada hal yang sulit ya bakalan sulit juga. Yang kayak tadi Mas Helmy bilang juga bener banget gitu. The questions that we ask ourselves itu penting banget. Jadi kalau Mas Helmy tanya, kenapa saya dipecat? Kenapa ini nggak adil? Tambah jawabannya stres. juga tambah stres. Emang jadi nggak dipecat? Kagak juga, diketawain orang. Iya, orang bilang kita baper gitu. Itu bagian dari pendewasaan diri sendiri. Saya begitu selesai dari TVRI, walaupun sebelum waktunya, orang jadi tahu, Helmy Yahya bisa melakukan transformasi ya. Waduh, itu harganya mahal banget, Mer. Betul. Iya. That's legacy. Benar. Everybody needs legacy dan. Emang kalau kita meratap-ratap, kok gue dipecat ya, kok gue kalah, emang berubah tuh hasil kan kagak. Betul. Tinggalin. Benar. Banyak orang soalnya nggak bisa move on sih kalau kayak gitu caranya. Hari 2 hari boleh lah, habis itu. Dan jangan dipelihara. Ini lagi galau dipelihara. Nyetel lagu yang mendukung itu gitu ya, tambah marah lah. Bergabung dengan orang-orang yang pernah dipecat juga. Wah, itu nyambung tuh, bisa 7 malam tuh. Iya kan, yang ada negatif. Justru harus kita lawan tuh. Masuk ke lingkungan yang lebih positif, yang lebih menguatkan kita. Dan saya beruntung tuh. Pada saat saya blank gitu, saya dalam proses dipecat itu, istri saya, kamu harus temenin papa ya. Jangan biarkan papa berpikir, jangan biarkan papa dia mikir sendiri gitu, harus temenin. Papa ngajak kemana, semua harus bergantian. Gitu. Berkatanya papa mau apa gitu. Dan istri saya nge-set gitu. So, waduh, istri saya luar biasa. Dia panggil anaknya, pokoknya papa kita lagi menghadapi sebuah persoalan, kita harus ready untuk dia dan kita harus selalu siap untuk dia. Ya, jangan biarkan papa sendirian. Kalau sendirian dia bisa kepikiran. Dari itu istri saya melakukan itu. Dia temenin saya, papa gimana hari ini, mau kemana, mau makan apa? Wah, saya di ini bener. Saya
selalu di cover gitu. Itu penting. Makanya peran keluarga itu penting sekali. Betul. Karena dengan kita banyak aktivitas yang membuat kita jadi memikirkan hal yang lain. Iya. Maksudnya we change our focus, we change our attentions. Iya. Oke. Nah, kalau dari Mas Helmi sendiri kan kayaknya suka baca buku nih, ada banyak banget tuh buku di belakang-belakang. Ya tadi Mas Helmi juga bilang kutu buku, suka banget baca buku. Ada nggak nih buku recommended, buku yang paling mengubah atau mungkin buku yang paling menginspirasi dan it really change you or change Saya your life? banyak buku yang saya baca ya. Salah satu yang dulu cukup menggugah itu Dare to Fail yang Billy Lim, berani untuk mencoba. Orang Singapura juga atau Malaysia, Dare to Fail, berani gagal. Saya baca Brad Sugar, saya baca Anthony Robbins sebagian, saya baca Kiyosaki. Walaupun tidak semua buku itu kadang-kadang mengajarkan kebenaran, tapi kan kita bisa ngambil cuplik. Saya belajar dari Roger Hamilton about the business profile. Saya belajar juga dari Blue Ocean strategi, saya suka banget. Yang saya lakukan adalah Blue Ocean. Kenapa saya bisa menjadi pionir di berbagai tempat? Saya menguasai kuis, saya menguasai reality show, sekarang bermain YouTube karena saya tahu betul samudra mana yang saya harus masukin. Saya tidak akan pernah masuk ke samudra yang sudah merah, red ocean gitu, karena berat sekali, banting harga. Ya, begitu saya masuk ke dalam dunia YouTube, saya hampir nggak ada saingan tuh. Saingan saya paling siapa? Deddy Corbuzier, paling beberapa nama lain gitu, yang mereka respect saya juga gitu dan membantu saya untuk karena dibutuhkan banyak. Jadi banyak buku lah yang saya baca, Who Moved My Cheese, saya baca Outliers gitu, saya baca The Secret itu yang saya baca The Secret, Love Attraction, Rhonda Byrne gitu ya, bahwa betapa kuatnya faktor mimpi, faktor pikiran. Jadi saya cuplik, saya baca Alan and Barbara Pease tentang hubungan laki, suami dan istri, body language, apa yang jadi nyebutnya ya, body language, secret language, kalau setiap negara itu berbeda gitu. Jadi saya banyak baca buku, saya banyak yang saya baca. Oke, makanya cerdas, smart. Oke. Tapi kalau misalnya Mas Helmi pengen bisa jadi seseorang selama 1 hari, mau jadi siapa dan kenapa? I just want to be myself. I'm happy. Ya. Karena untuk jadi orang itu kan diperlukan karakter ya. Andai misalnya. Siapa ya? Tom Cruise kali. Karena nggak ada orang yang total komplit bahagia, kan nggak ada. Selalu ada loophole saya gitu. Saya pikir saya orang yang sangat bersyukur saya udah bisa menjadi seperti ini. Saya takut kadang-kadang orang kan banyak kamuflase, kita pikir di luarnya hebat banget, di belakangnya rapuh, we never know. Kadang-kadang kita kaget. Dulu saya kagum-kagum dengan Michael Jordan gitu, dan ternyata at the end kan punya kesalahan-kesalahan juga yang dilakukan, termasuk dalam masalah rumah tangga. Jadi saya pikir ya udahlah, saya juga adalah orang, kalau kagum dengan seorang itu jangan kagum 100% lah. Sisakan 10-20%. Supaya kalau sesuatu terjadi, dan kita punya ruangan untuk memaafkan. Oh, he's human. Ya, bagaimana dulu kita terkagum-kagum dengan Tiger Woods, seorang kulit hitam yang jarang sekali main golf. Dia jadi champion dalam usia, memenangkan major dalam usia yang sangat muda. Edian kan kita tahu dia womanizer, dia meninggalkan istrinya, and so on. Jadi menurut saya sih, ya udahlah, kekaguman untuk menjadi seseorang itu, saya pikir perlu dipertimbangkan juga ya. Ya, kita kan total komplit dari orang itu kita tidak pernah tahu. Kalau saya tahu 100% tentang diri saya. Betul. Dan namanya juga manusia ya, masih pasti nggak akan ada yang sempurna. Ya. Bener nggak? Pasti. Iya. Oke. Terus berarti kalau gitu pertanyaan terakhir nih, apa mimpi selanjutnya dari seorang Helmi Yahya? Kayaknya seorang Helmi Yahya pasti selalu punya plan, punya mimpi, punya rencana. Apa nih? Saya tahun ini subscriber saya 1 juta. So simple. Wow. I think on track, definitely. Orang sekarang aja baru mulai udah 300.000 kan? 300.000 hari ini mungkin insya Allah 300.000. Belum 4 bulan. I'm so happy. Tiap hari dilihat berapa ya naiknya. Mikirin konten apa lagi? Hubungin Mary lah. Siapa tahu dia mau menjadi tamu saya. Ya pastilah, dengan senang hati. Dan saya dikelilingi anak-anak muda gitu yang mensupport saya. Karena saya kan gaptek banget, saya nggak ngerti teknologi, tapi they support me gitu. Jadi menurut saya ada juga ya, jadi kolaborasi antara age gitu, antara millennials dan colonials. Jadi banyak sekali perspektifnya saya
membuat menjadi YouTuber dalam usia above 50. Tiba-tiba banyak orang kepengen menjadi YouTubernya. Mi, gimana caranya gitu? Ya udahlah. Ya, sebentar lagi kita lagi bikinkan James Kui akan punya YouTube. Kita akan yes. Semangat Pak James. Pak James juga udah punya YouTube kan? Benar nggak sih? Dia juga sering bikin konten-konten, iya, tapi di YouTube-nya belum ada. Okay. Tapi it's good. Maksudnya ini again, maksudnya menurut saya sekarang konten itu menjadi komoditi ya. Maksudnya itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat gitu. Dan senang juga Mas Helmy punya konten YouTube sendiri sekarang yang juga bisa sangat bermanfaat bagi banyak orang. Thank you juga nih udah mau ngobrol-ngobrol bersama Mary Riana. I love to. Aku yang senang. Thank you banget. Thank you so much for everything. Dan ditunggu kuisnya. Raja Kuis, I think you'll be the first in the world. Saya nggak pernah ngeliat ada konten YouTube di luar sana yang YouTuber kuis ya. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau programnya banyak ya. Kita tahu Jeopardy, Wheel of Fortune sudah ada on YouTube. Oh iya. Tapi kan itu dari TV di-convert ke YouTube kan. It's my own. Betul. Oke, semangat terus. Yes, sukses dan sehat terus. Thank you so much sekali lagi buat Mas Helmy yang pengen harus subscribe ke channel YouTube-nya Helmy Yahya. Apa channel YouTube-nya Helmy Yahya? Helmy Yahya Bicara. Helmy Yahya Bicara. Oke, ada di tombol sini. Pokoknya di-subscribe. Dan semoga apa yang kita bagikan hari ini, apa yang Mas Helmy bagikan hari ini juga bisa bermanfaat, bisa berguna. Dipraktekin ya, jangan didengerin doang. Harus dipraktekin buat semua yang lagi nonton nih. Dan ditunggu jawabannya nih, kenapa Singapura namanya singa ya? Padahal nggak ada singa. Oke, thank you so much sekali lagi. Sukses, salam buat keluarga. Salam buat anaknya yang ranking 1. Semangat. Thank you Mary, sukses. Sama-sama. God bless you. Bye. God bless you too. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,